Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal asr Senin 3 Juni 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan soal jawab tentang permasalahan sembelihan kurban. Maka sekarang kita masuk kepada soal yang kelima dan dipersilahkan kepada saudara kita untuk membaca dari soal. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Saya seorang pelaut. Kami berlayar selama 3 bulan di laut dan pada kesempatan Idul Adha ini saya berniat menyembelih. Bolehkah saya mewakilkan saudara kami di Ponpes agar menyelenggarakan penyembelihan dan pembagian dagingnya untuk saya, dan apakah diterima sembelihannya? Soal satu saja. Memang waktunya pendek. Bismillah. Maka kita jawab soal ini dengan izin Allah dan taufiknya. Mana soal yang kedua tadi baca? Assalamualaikum Ustaz. Kami di negeri non-muslim. Penyembelihan di negeri ini sangat sulit. Mereka melarang kita menyembelih di dalam kota, harus jauh di tempat terpencil, dan itu membuat kami sangat kerepotan. Bisakah diwakilkan sembelihan ke negeri antum? Misalnya ada yang menyembelihkan dan membagikan sembelihan kami, dan apakah itu diterima? Apakah ada syarat dari kerabat kami untuk mempersaksikan sembelihan tersebut? Bismillah. Dua pertanyaan yang satu makna. Maknanya adalah, bolehkah seorang muslim yang berniat untuk menyembelih dengan alasan tertentu, yang mana dia meniatkan untuk menyembelih namun pertama tidak mampu untuk melaksanakan penyembelihan, dan yang kedua tidak mampu untuk membagikan juga dan mempersaksikan penyembelihan, karena seperti pertanyaan di atas, dia seorang pelaut, yang mana seorang pelaut 3 bulan dalam keadaan berlayar, maka dia temui pada hari-hari tersebut hari Id, dan dia ingin menyembelih namun tidak bisa karena dia di atas laut. Dan juga dari saudara kita non muslim di Eropa ataupun di Amerika atau di Australia dan yang lainnya, maka sebagian dari aturan pemerintah mereka melarang penyembelihan, dikarenakan ini perkara yang sangat sadis bagi mereka, membunuh binatang dan membuat kotor alasannya, sehingga mereka harus dikumpulkan orang-orang muslim semuanya di tempat yang terpencil, dari seperti hutan dan sebagainya, dan ini membuat mereka kesusahan. Maka bagaimana kalau mereka mewakilkan untuk disembelihkan di tempat kita, di kaum muslimin, dan diurus oleh kaum muslimin, dibelikan sembelihan yang baik, kemudian disembelihkan dan dibagikan dagingnya? Maka jawab dari pertanyaan ini, barakallahu fikum, al-aula an yadbaha bi nafsihi wa in istanaba musliman. Maka asal dari sembelihan, jika dia mampu tanpa kesusahan untuk menyembelih dengan tangannya sendiri, maka itu lebih baik. Namun jika tidak mampu dan mewakilkan, maka wakilkanlah kepada muslim dari saudaranya. Maka ini jawaban kita. Adapun pendalilan tentang permasalahan yang terbaik adalah menyembelih dengan tangannya, hadis yang dilaksanakan oleh Nabi, hadis yang ma'ruf fi sahihain an Anas bin Malik, dohan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi kabshain amlahain faraitu. Di sini disebutkan amlahain
bikabshain amlahain, maknanya Nabi menyembelih 2 kambing kabs yang besar dan gemuk, dan di riwayat akronain maknanya putih. Wadi'an qadamahu ala sifahihima, dan Nabi menyimpan kakinya pada atas dari 2 kaki depannya. Yusammi wa yukabbir, dan Nabi membaca basmalah dan bertakbir. Fadabahahuma biyadihi, dan Nabi menyembelihnya dengan kedua tangannya. Ini pendalilan yang kami sebutkan tadi. Asalnya seseorang menyembelih dari sembelihannya sendiri, dia membeli dari hartanya sendiri, menyembelihnya dan memakan sebagian dan juga membagikan kepada sebagian yang lain. Ini asal. Namun jika dia tidak mampu, seperti tadi kasusnya seorang pelaut ingin beribadah penyembelihan kurban, maka dia mempunyai uang dan dia tidak mampu untuk ke darat menyembelih dan membagikan kepada kaum muslimin dan memakan dagingnya karena dia bekerja pelaut. Dan begitupun orang-orang non-muslim di berbagai negeri yang tidak mampu untuk menyembelih dan mereka mempunyai uang, maka di sini boleh mewakilkan. Mana dalil pewakilannya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, fanahara salasa wasitin biyadihi summa aqta aliyan fanahara ma gobaro, bahwa Nabi menyembelih dengan tangannya sekitar 63 unta. Ini sangat berat unta disembelih oleh Nabi. Kemudian Nabi mewakilkan kepada Ali dari sisanya yang masih banyak. Maka di sini asas pendalilan boleh seseorang yang tidak mampu untuk menyembelih karena terlalu banyak, seperti Nabi setelah menyembelih 63, dia mewakilkan kepada Ali. Dan begitupun bahkan satu tidak mampu, seperti tadi kasusnya para pelaut yang menanyakan, dan juga orang-orang yang non-muslim ingin menyembelih tetapi tidak diizinkan, misalnya karena membuat kotor dari kotoran hewannya dan darah di mana-mana. Mereka merasa takut intinya terhadap sunnah yang agung ini. Maka akhirnya kaum muslimin di negeri-negeri yang lain bisa melaksanakannya. Dan ini pendalilan dari Jabir ibni Abdullah bagaimana Nabi mewakilkan sembelihan bagi yang tidak mampu. Maka ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Maka jumhur ulama mengatakan bolehnya mewakilkan sembelihan jika tidak mampu untuk diwakilkan kepada yang lain. Jumhur ulama sepakat, disebutkan kecuali Imam Malik. Namun yang menjadi poin adalah dalil. Maka dalilnya di hadis Jabir, Nabi menyembelih 63 dari unta. Kemudian Nabi memerintahkan Ali untuk menyelesaikan, diwakilkan kepada Ali dari perkara-perkara sembelihan yang lain. Maka dari sini pendalilannya jelas, dan ini madhab dari jumhur ulama. Adapun di sana di dalam permasalahan ilmu qawaidil fiqhiyah, bahwa perkara ini masuk kepada kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Ini kaidah di usul fikih. Apa makna al-masyaqqah? Al-masyaqqah adalah at-ta'ab wal ana wal juhud. Maknanya perkara yang sangat memberatkan kepada kaum muslimin. Al-masyaqqah, perkara yang sangat memberatkan kepada kaum muslimin. Maka al-masyaqqah tajlibu taisir. Di saat terjadi masyaqqah, maka diharapkan untuk mempermudah di dalam as-syariah. Maka makna taisir adalah as-suhulah wal luyunah. Makna taisir adalah perkara menjadi mudah.
Maka makna dari kaidah ini al-masyaqqah tajlibu taisir, maknanya annal ahwal allati tahsulu fiha masyaqqah au usrun au kharaja 'alal mukallif inda tatbiqihi ba'dal ahkam asy-syar'iyyah fa inna syari'ah ta'ti bi raf'i hadal haraj wal masyaqqah wa dzalika bi tahfif al hukm alaih. Maknanya kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir adalah jika seorang muslim ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan kesulitan, maka di sini syariat menganjurkan untuk kemudahan. Maka berikanlah perkara-perkara yang mudah. Maka seperti tadi, seorang muslim di negeri non-muslim yang banyak aturan, tidak boleh menyembelih di sini, harus di hutan. Kumpulkan kalian berapa kaum muslimin yang punya kambing, punya sapi, pergi sana ke hutan. Tidak boleh di kota. Susah. Bagaimana membawa ke hutan? Dan seterusnya misalnya. Dan juga bagi tadi pelaut. Dan ini hanya contoh saja pelaut. Di sana ada pilot. Dan di sana ada pekerja-pekerja yang memang tidak mampu untuk menyembelih pada hari ke-10 dan hari tasyrik. Kebetulan tidak ada di Medan. Maksudnya bukan di Medan Sumatera Barat, Sumatera Utara, tapi di Medan dia tinggal. Maka dia berada mungkin di hutan, atau dia berada kontraktor bekerja, atau pelaut atau pilot dan sebagainya. Maka di sini ada masyaqqah. Dia ingin melaksanakan perintah Allah tetapi ada masyaqqah. Maka al-qaidah taqul al-masyaqqah tajlibu taisir. Segala perkara yang membuat keberatan bagi kaum muslimin maka dimudahkan di dalam syariat ini. Maka di sini dalilnya tentang kemudahan, Allah berfirman, yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dan Allah berfirman, atau kita artikan yuridullah bikumul yusr, Allah menginginkan ibadah itu dengan segala kemudahan. Wala yuridu bikumul usr, Allah tidak menginginkan ibadah itu dengan kesusahan. Saya ingin menyembelih, kata pelaut, tapi saya di atas laut, gimana? Susah. Tajlibu taisir, seperti itu. Dan begitu pun ayat-ayat yang lain Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah, beribadahlah kepada Allah semampu kalian. Maka di sini pendalilan dari Al-Qur'an, pendalilan di dalam hadis banyak. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Anas, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Maka dakwah di dalam Islam ini yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan bagi kaum muslimin. Jika kaum muslimin dalam keadaan misalnya safar, berikan kemudahan untuk sholat 2 rakaat dil qasr, bahkan di jamak dan qasr, karena lelah dan capek dan tidak ada waktu. Maka dianjurkan untuk itu. Dan barang siapa yang berpuasa dan dia safar atau dia sakit, boleh untuk makan dan minum dan diganti di hari yang lain. Maka agama ini mudah, seperti di Al-Qur'an, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan safar ataupun sakit, agar membayar di hari yang lain dan berbuka pada saat itu. Agama ini sangat mudah. Yassiru wala tu'assiru, maka permudahlah, jangan engkau persulit agama ini. Ingin melaksanakan sembelihan tapi tidak mampu untuk menyembelih, bahkan dikarenakan kesibukan dan seterusnya, tidak apa-apa, memberikan kepada saudaranya untuk mewakilkan di pondok pesantren ataupun apa saja. Dibelikan kambing, disembelihkan, dibagikan, selesai. Maka dia mendapatkan pahalanya. Kemudian sebagian dari ulama mengatakan lebih baik setelah mewakilkan juga ada anggota keluarga yang melihatnya, yang mempersaksikannya. Maka ini tidak ada dalil, karena semua yang berbicara tentang ini dhaif.
Maka telah datang hadis yang berhubungan dengan ini, sehingga mereka mengatakan jika mampu dari kerabatnya untuk melihat itu boleh, maka kita katakan tidak ada dalil, karena dalil-dalilnya dhaif. Di antaranya hadis yang datang dari Imran ibnu Husain, berkata Rasulullah kepada Fatimah, yang mana Fatimah perempuan, ingin menyembelih dan tidak mampu menyembelih seperti laki-laki tentunya, dan di tempat penyembelihan bercampur dengan laki-laki tidak. Lalu apa? Boleh dia datang mempersaksikan, kata sebagian ulama. Maka ini pendalilannya di hadis dari Imran ibnu Husain, berkata Nabi, ya Fatimah qumi fashhadi adhiyatiki fa innahu yukfaru laki bi awal qatrah min damiha ka kullu danbin amaltihi. Maka wahai Fatimah, bangunlah dan persaksikanlah sembelihan kamu. Maka Fatimah membeli sembelihan dohirnya dan disembelihkan. Maka pergi lihat sembelihan kamu, karena dalam penyembelihan itu tidaklah darah yang tercucur ke bumi kecuali diampuni seluruh dosa-dosa kamu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan Abi Hamzah As-Samali an Sa'id ibni Jubair dari Imran ibni Husain. Sa'id ibni Jubair imam, Imran ibni Husain sahabi, namun Abu Hamzah As-Samali dhaifun jiddan, didhaifkan oleh Al-Baihaqi. Dan begitu pun tadi dari siapa? Imran ibnu Husain. Masih ada lagi. Maka sebagian ulama mengatakan dipersaksikan karena hadisnya banyak, namun meskipun banyak tetapi dhaifun jiddan. Hadis yang kedua datang dari Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan Amr ibnu Khalid an Muhammad ibni Ali an abaihi an Ali ibni Abi Thalib. Berkata Ali, berkata Nabi kepada Fatimah, ya Fatimah qumi fashhadi adhiyatiki ama inna laki bi awal qatrah taqturu min damiha maghfirah likulli danbin. Maka wahai Fatimah, kata Nabi, bangun, persaksikan sembelihan kamu seperti lafaz yang tadi kami sebutkan. Ini pun hadisnya dhaifun jiddan karena di sanadnya ada Amr ibnu Khalid, dan Amr ibnu Khalid matruk, ditinggal hadisnya. Bahkan berkata Ibnu Ma'in bahwa dia kadzab, dia pendusta. Dan berkata Ishaq ibnu Rahawih dan Abu Zur'ah, kana yada'ul hadis, dan yada'ul hadis maknanya pemalsu hadis. Dan berkata Ahmad, kadzab. Dia meriwayatkan dari Zaid ibni Ali dan dari bapak-bapaknya hadis-hadis yang maudhu'ah yakdzib. Dan ini adalah hadis dari Ali. Apa yang kita riwayatkan sekarang dari hadis Ali. Maka kita jauhi hadis ini karena bisa jadi hasil pemalsuannya. Dan berkata Ibnu Adi, amatu ma yarwihi maudhu'at. Banyak hadis-hadisnya itu dalam keadaan maudhu'at, maknanya hadis-hadis yang palsu. Ini dua jalan. Bisa naik apa tidak kepada derajat hasan? Tidak. Pertama tadi ada rawi yang matruk, Abu Hamzah Al-Mathali, dan yang kedua rawi ini kadzab, pendusta, pemalsu hadis. Maka tidak bisa naik kepada derajat hasan ataupun sahih. Dan yang ketiga datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari jalan Daud ibni Abdul Hamid an Amr ibni Qais an Atiyah an Abi Sa'id, yang lafadznya sama. Berkata Nabi kepada Fatimah, qumi washhadi ila adhiyatiki, sama lafadznya. Dan hadis ini telah didhaifkan oleh para ulama. Maka berkata Abu Hatim di dalam Ilal yang ditulis oleh anaknya, fihi Daud ibni Abdul Hamid, padanya Daud ibni Abdul Hamid dan dia dhaif. Dan ada pula padanya Atiyah Al-Aufi dan dia dhaif mudallis. Dan ditanya Abu Hatim tentang hadis ini, dia mengatakan hada hadisun mungkar. Hadis ini hadis yang mungkar, dan hadis yang mungkar adalah hadis yang dhaifun jiddan. Maknanya hadis ini berkesendirian dari rawi yang tidak kuat, seperti Daud ibni Abdul Hamid berkesendirian dan dia dhaif, dan Atiyah
Ibnu Sa'id Al-Aufi juga dhaif, maka dikatakan oleh Abu Hatim hadisun munkar, hadis yang berkesendirian, tidak bisa naik kepada derajat shaduk. Maka kesimpulannya, kita simpulkan jawaban kita bahwa bagi seseorang yang ingin menyembelih namun dia tidak bisa menyembelih dikarenakan pelaut, pilot, pekerja borongan, atau bekerja mencari sesuatu di hutan, seperti mencari kayu gaharu sebulan di hutan dan ingin memberikan sembelihannya kepada orang lain sebagai wakil, maka boleh. Kesimpulannya, boleh untuk disembelih oleh kaum muslimin yang lain seperti kita di sini di pondok pesantren kita. Boleh bagi ikhwah yang memang bekerja dan tidak mampu, apalagi ikhwah dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa yang tidak mampu untuk menyembelih di tempatnya, bisa disalurkan ke sini dan kita akan melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka ini jawaban sesuai dengan hadis Jabir bahwa Nabi menyembelih 63 unta, kemudian mewakilkan sisanya kepada Ali. Maka ini boleh mewakilkan sembelihan kepada yang lain, itu poinnya. Dan ini madhab dari jumhur dan juga masuk kepada kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Bagi orang yang beribadah dan merasa berat, boleh untuk diringankan. Maka bagi mereka yang ingin menyembelih dan tidak mampu dan mempunyai uang, boleh untuk diwakilkan kepada yang lain yang mewakilinya. Lalu tentang permasalahan ucapan dari para ulama, namun kalau bisa ada dari keluarganya yang mempersaksikan, maka ini tidak ada dalil, karena mereka beristimbat dengan hadis yang kami sebutkan tadi dari 3 sahabat. Siapa saja? Husain ibnu Ali, Abi Sa'id Al-Khudri, Ali ibni Abi Thalib. Ketiganya semuanya dhaifun jiddan. Berkata Nabi kepada Fatimah, ya Fatimah, ishadi, wahai Fatimah, kumi, bangun, ishadi, saksikan sembelihan kamu, karena semua darah yang tercurah dari awal tetesan darah penghapus dosa-dosa kamu. Hadis ini dhaifun jiddan. Kesimpulannya, bagi yang ingin menyembelih, mempunyai uang, boleh mengirim sembelihannya ke siapapun sebagai wakil. Namun jika dia mampu untuk menyembelih sendiri, maka dia lebih afdol. Inilah yang bisa kita berikan dari soal jawab pada waktu asar ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta